Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Saya sudah bisa pakai video lagi, kemarin sempat tidak bisa pakai video karena memang ada beberapa kendala teknis. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita. Kita akan bersama-sama mengawali hari ini dan pekan ini dengan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan senantiasa ada bagi kami. Terima kasih karena kasih setia Allah yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami, memampukan kami untuk menjalankan kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mazmur pasal 57. Mazmur pasal 57 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Mazmur 57 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran ini. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam melalui pandemi ini, menghadapi pandemi ini, ada banyak hal-hal yang dibagikan supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan kita. Misalnya, kita diingatkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Lebih diperbanyak makan sayur, makan buah. Lalu diingatkan juga meminum empon-empon itu kan ya, kayak jahe, serai, berbagai macam. Mungkin ada yang pakai jeruk dan lain-lain, supaya menambah atau memperkuat imun kita. Walaupun memang ini bukan untuk menyembuhkan COVID ya, tapi untuk ya menambah kekuatan. Atau diingatkan untuk minum susu, apapun brandnya, apapun mereknya. Atau juga kita diingatkan untuk rajin berolahraga. Ini sih yang saya susah ya, rajin berolahraga. Juga diingatkan untuk mengkonsumsi vitamin. Ya sekarang sudah lumayan banyak nih vitamin-vitamin yang ada beredar lagi. Dulu kan sempat ya vitamin C itu hilang dari peredaran. Nah, sekarang sudah mulai ada lagi vitamin-vitamin yang beredar. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya kesehatan tubuh yang dijaga. Kita juga diingatkan di pandemi ini banyak sekali yang dibagikan bahwa kita juga harus menjaga ketenangan. Hati yang gembira adalah obat. Kita harus tetap gembira, kita harus penuh semangat dalam menghadapi pandemi ini. Kita tidak boleh layu, kita tidak boleh letih atau berpikir yang berlebihan, terlalu khawatir, terlalu cemas, karena bisa menimbulkan daya tahan tubuh yang malah menurun ketika mengalami ketakutan-ketakutan dan ketenangan-ketenangan semacam itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Daud. Bagaimana ia melatih dirinya, bukan hanya melatih ya, dia bersikap ketika ia dalam mode bertahan. Jadi ketika dia sedang survival, ya seperti kita ini sekarang sedang dalam mode bertahan dan berjuang menghadapi pandemi. Waktu itu Daud mengalami perjuangan dan ia harus bertahan karena ia sedang lari gitu ya. Dia sedang lari memohon pertolongan Tuhan ketika ia sedang dikejar-kejar Saul. Kalau tadi di ayat 1 yang tidak saya bacakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa. Jadi ini sebuah refleksi begitu ketika Daud sedang dikejar-kejar Saul dan ia bersembunyi di dalam goa. Nah, ini adalah keadaan yang mencekam. Karena gini Bapak Ibu, saya membayangkan ya, saya
bukan orang yang hidup di zaman perang dan tidak mengalami kejar-kejaran seperti itu, tapi ketika bersembunyi di satu sudut gitu ya. Saya pernah main peta umpet ya, jilumpet itu kan. Kalau ketahuan di jilumpet itu kan nggak bisa lari, ketahuan ya sudah gitu kan, kepegang ya sudah. Tapi kalau kejar-kejaran di ruang terbuka, dulu waktu SD ada main kucing dan tikus dan lain-lain, kita bisa lari ketika dikejar. Tapi ketika Daud bersembunyi di goa, lalu tertangkap ya game over. Karena nggak bisa lari lagi kan ya, goa itu kan biasanya buntu ya. Tapi memang di beberapa film ada sih jalan-jalan keluarnya. Tapi memang anggapannya ketika sudah tertangkap ya akan sulit bagi Daud untuk kabur. Nah, dia sedang ada di mode bertahan, survival. Ini saya sedang bertahan gitu untuk menghadapi pemburuan dari Saul. Nah, dalam apa yang bisa kita pelajari ketika ia dalam mode survival? Yang pertama adalah pengakuan ketidakberdayaan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Ia mengaku bahwa dirinya tidak berdaya. Ia mengaku bahwa dirinya dalam keadaan yang lemah sehingga ia membutuhkan pertolongan dari pihak yang lebih kuat. Tapi tidak punya timbal balik yang bisa diberikan. Jadi ini bukan sebuah negosiasi, bukan sebuah proses jual beli, tapi ini pengakuan. Pengakuan diri bahwa ia sedang tidak berdaya. Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Secara tubuh, ia berlindung di dalam sebuah goa. Tubuh Daud berlindung di dalam goa. Tubuh Daud dilindungi oleh berbagai macam senjata. Tapi jiwanya tidak bisa ikut tenang di dalam goa. Goa tidak bisa menenangkan jiwanya. Pedang-pedang tidak bisa menenangkan jiwanya. Ini menjadi sebuah pengingat dan refleksi bagi kita. Oke, kita punya vitamin, kita punya makanan yang bergizi, kita rajin berolahraga. Ya, itu menjadi penguat bagi tubuh kita. Tapi apakah itu cukup untuk menjadi penguat bagi jiwa kita? Menyatakan diri kepada Tuhan bahwa saya sedang tidak berdaya. Dalam menghadapi pandemi ini, dalam menghadapi berbagai macam hal ini, saya sedang tidak berdaya. Bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan ayat yang kedua tadi, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab padamulah aku berlindung, dalam naungan sayapmu aku bersembunyi sampai badai yang mengamuk berhenti. Kalau di terjemahan baru diterjemahkan sampai berlalu penghancuran itu. Kalau bahasa Indonesia masa kini sampai badai yang mengamuk berhenti. Pokoknya keadaan yang mengerikan yang akan menghancurkan ini berhenti. Tolong Tuhan lindungi saya. Tolong Tuhan lindungi jiwa saya. Ini adalah sebuah pernyataan ketidakberdayaan di hadapan Tuhan. Bahwa saya sudah berusaha untuk mencukupi segala yang bisa saya lakukan. Saya sudah berusaha. Saya sudah taat protokol kesehatan. Saya sudah saya sudah berusaha menjauhi kerumunan. Saya berusaha cuci tangan. Saya berusaha makan makanan sehat. Saya berusaha berolahraga. Tapi saya masih butuh pertolongan Tuhan. Karena bahkan setelah yang saya lakukan ini bukan berarti bahaya tidak bisa menimpa saya. Maka saya memohon pertolongan kepada Tuhan. Ia melakukan pengakuan ketidakberdayaannya. Ia memberi juga pengakuan bahwa ia ini lemah sedangkan Tuhan adalah kuat. Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari yaitu tentang berserah. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Di bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan begini. Dari surga aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang bertindak untukku. Jadi kalau di terjemahan baru Allah yang menyelesaikan bagiku, tapi kalau di bahasa Indonesia masa kini Allah yang bertindak bagi aku. Dari surga ia menjawab aku dan menyelamatkan aku. Ia mengalahkan orang-orang yang menindas aku. Allah akan menunjukkan bahwa ia setia padaku dan selalu mengasihi aku. Jadi ada keadaan berserah.
bahwa nanti Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, bahwa nanti Tuhan akan bertindak bagiku. Nah, saya seperti yang sudah saya ceritakan berkali-kali ya, bahwa saya memiliki gangguan kecemasan, tapi sekarang sudah, puji Tuhan, sudah berlalu, semoga tidak akan pernah kembali. Nah, gangguan kecemasan itu, ketika saya mengalami gangguan kecemasan, sebelum saya bertemu dengan psikolog, bertemu dengan psikiater dan lain-lain, orang-orang di sekitar saya cenderung berkata begini, ya sudah, percaya kepada Tuhan, tenang saja, berserah kepada Tuhan. Tapi saya tidak pernah benar-benar memahami bagaimana caranya untuk tenang. Saya percaya kepada Tuhan, saya bukan nggak percaya ya, saya percaya, saya yakin kok Bapak Ibu yang punya gangguan kecemasan bukan orang-orang yang tidak, bukan selalu orang-orang yang tidak percaya pada pertolongan Tuhan. Saya yakin bahwa banyak dari Bapak Ibu yang mengalami gangguan kecemasan juga berdoa di dalam sudut cemasnya, memohon pada Tuhan supaya diberikan ketenangan. Nah, kemarin ketika saya membaca buku, saya mempersiapkan sebuah materi, saya kembali membaca buku Bapak Andar Ismail yang judulnya Selamat Bercinta. Jadi saya kembali baca buku ini karena ada sebuah topik yang harus saya saya buka kembali. Nah, salah satu yang kemarin menarik bagi saya, tapi saya tulis di laptop, jadi mungkin saya tidak ingat ya di bagian mana. Pokoknya ada sebuah pernyataan Bapak Andar Ismail tentang berserah. Nah, berserah itu rupanya menurut Bapak Andar Ismail adalah bertekad bulat. Bertekad bulat untuk melalui sesuatu yang hasilnya belum kita ketahui. Selama ini saya berpikir berserah itu gimana? Tenang, pasrah itu gimana? Tapi Bapak Andar Ismail ini menjelaskan bahwa di dalam berserah itu ada sebuah tekad bulat untuk melalui sesuatu yang belum kita ketahui hasilnya. Jadi harus ada tekad dulu di dalam hati bahwa saya bertekad saya akan melalui ini, walaupun saya tidak tahu hasilnya bagaimana. Dan ketika manusia berserah, ketika Daud berserah kepada Allah pada saat ia di dalam gua, ia bertekad bulat untuk melaluinya bersama Allah, walaupun ia tidak tahu bagaimana hasilnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya ketika ia akan bertemu dengan Saul. Atau ia tidak akan tahu bagaimana akhir dari pertempuran ini. Dari pengejaran ya, kalau pertempuran kan berantem mereka. Dari pengejaran ini, ia belum tahu hasilnya. Tetapi ia percaya bahwa Allah akan bertindak, Allah akan menyelesaikan. Bahwa Allah akan memberikan kasih karunia-Nya. Allah akan memberikan kesetiaannya kepada Daud. Itu berserah, ia bertekad bulat. Jadi berserah itu tidak semata-mata ya sudahlah gitu. Enggak, tapi dia bertekad bulat bahwa dia akan melaluinya. Di dalam berserah ada upaya aktif. Jadi berserah itu bukan hanya upaya pasif ya. Jadi ya sudah gitu kan. Lepas ya, maksudnya berserah berarti ya ini semua bebanku, semua masalah lempar gitu kan. Tapi kan pada nyatanya maksudnya dalam logika saya gimana cara saya melemparkannya? Kalau saya bisa lempar, saya lempar semuanya. Tapi rupanya berserah itu adalah sebuah hal yang aktif, kita aktif, yaitu untuk bertekad bulat melaluinya bersama Allah. Nah, pandemi ini juga kita nggak tahu gimana ujungnya. Sekarang sudah keluar nih hasilnya penelitian terhadap vaksin A, B, C, lalu yang vaksin A menjadi, tahu gitu aku vaksin B, tahu gitu gini gitu, pokoknya pusing. Lalu juga ada yang sampai sekarang juga masih ngeyel gitu, ya ada. Terus belum juga kita bukan ya nggak kita semua ya, mungkin ada juga Bapak Ibu yang juga nggak tahu gimana nih caranya menghadapi PPKM ini, termasuk pedagang-pedagang kan kesulitan gitu ketika PPKM yang mungkin warung makannya nggak di order pakai GoFood gitu kan. Kalau yang pakai GoFood atau GrabFood gitu masih bisa jalan lah ya, tapi yang kayak angkringan gitu kan jarang toh, yang pakai GoFood, GrabFood kan jarang. Nah itu kan juga agak pusing juga. Nah ini kita diberikan kekuatan melalui bacaan ini untuk berserah, bertekad bulat untuk menghadapinya bersama dengan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mengupayakan ketenangan jiwa kita, membebaskan jiwa kita untuk menjadi tenang. Walaupun kita sedang dalam mode bertahan, yaitu yang pertama adalah mengakui
pengakuan terhadap keberadaan diri yang tidak berdaya. Semakin kita menolak, semakin kita memberontak, wah saya bisa, saya kuat, saya akan mengalahkan semua ini. Itu akan sangat melelahkan. Memanipulasi diri sendiri itu sangat melelahkan. Kita boleh loh mengaku sama Tuhan bahwa saya tidak berdaya, saya capek sekali Tuhan, saya kayaknya udah nggak bisa, kerjaan saya gimana, anak-anak saya gimana, keluarga saya yang jauh gimana, saya rindu sekali, saya bosan sekali di rumah dan lain-lain. Kita boleh mengaku kepada Tuhan ketidakberdayaan kita, sekaligus mengakui bahwa Tuhan sangat berkuasa, sangat berdaya, dan Tuhan adalah pertolongan, sumber pertolongan dari ketidakberdayaan kita. Dan yang kedua adalah berserah, yaitu bertekad bulat untuk percaya kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, walaupun kita tidak tahu nanti hasilnya bagaimana. Tapi ada komitmen untuk bertekad bulat, berjalan bersama Tuhan. Oke, saya nggak tahu nih pandemi nanti gimana, saya nggak tahu hari esok gimana, saya harus bekerja, saya harus keluar, padahal di luar sana banyak orang yang sedang tidak taat prokes, saya sudah vaksin, saya sudah mencoba yang saya bisa. Oke, saya berserah sama Tuhan. Dalam artian saya bertekad bulat, saya percaya sama pertolongan Tuhan, walaupun saya nggak tahu nanti hasilnya gimana, saya akan tetap berjalan sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari semangat, mari tetap menjaga ketenangan jiwa kita, mengupayakannya bersama dengan Tuhan yang memberikan ketenangan jiwa kita, sekaligus memberikan kekuatan bagi tubuh kita. Kita berdoa. Allah sumber pertolongan kami, Allah yang kasih setianya selalu nyata, sungguh kami bersyukur untuk setiap cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami memohon Tuhan dalam ketidakberdayaan kami, dalam kelemahan kami, kiranya roh Tuhan selalu melingkupi kami, melindungi kami, baik dalam tubuh kami maupun dalam jiwa kami, supaya kami dapat bertahan dan berjuang di tengah pandemi yang kami belum tahu ujungnya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami sendirian dalam setiap musim kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada. Bagi saudara-saudara kami yang harus berjuang di luar sana, baik tenaga medis, sukarelawan, maupun saudara-saudara kami yang harus bekerja, kiranya Tuhan melindungi mereka dalam setiap tanggung jawab dan pekerjaan yang mereka lakukan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang sedang menghadapi sakit penyakit akibat COVID ataupun penyakit yang lain, yang ada di rumah sakit, yang sedang di rumah, ataupun yang bahkan harus melaksanakan aktivitasnya. Kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberikan kesehatan dan pemulihan melalui makanan, obat-obatan, dan istirahat yang cukup. Dan kiranya Tuhan selalu memegang tangan kami untuk menghadapi badai pandemi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami percaya. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap taati protokol kesehatan, jangan lengah, tetap semangat, tetap bersukacita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Menjaga ketenangan jiwa adalah hal yang juga penting di tengah pandemi ini, dan tetap bersukacita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.